Alhamdulillahilladzi asbagha ni'amahu allati la tuhsa wa arsala afdhala rusulihi wa anbiya'ihil mujtaba wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram, pembina Pondok Pesantren Khas Kebek Cirebon, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siroj MA, yang kami muliakan Pengasuh Pondok Pesantren Khas Kebek Cirebon, Bapak Kiai Haji Muhammad Mustafa Aqil Siroj, Bapak Kiai Haji Ni Aqila Aqil Siroj, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad bin Ja'far, Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, dan segenap pimpinan Pondok Pesantren Khas Kebek Cirebon. Dan yang kami hormati para ibu nyai, asatidz wal ustazah, segenap panitia, khotimin, wali khotimin, dan tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Haflah Tasyakur Khotmi Alfiyah Ibni Malik Pondok Pesantren Khas Kebek Cirebon tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Muhammad Ridho bin Bapak Abdullah dan Ibu Nokningsi Suradadi Tegal. Dua Ahmad Makrozi bin Bapak Abdul Rahman dan Ibu Yani Cilukram Palimanan Cirebon. Tiga Muhammad bin Sheikh Albars Amir Hamzah bin Bapak Amir Ripana dan Ibu Arselina Dewi Melayu Kota Piring Tanjung Pinang Timur Tanjung Pinang. Empat Yazid El Azkia bin Bapak Mustahal Nasuha dan Ibu Susilawati Jenis Kidul Parakan Temanggung. Lima Muhammad Ramadhani Mubarak bin Bapak Haji Ikhwanuddin dan Ibu Haji Mimin Aminah Rawang Sari Pangkalan Lesung Pelalawan. Enam Muhammad Kamilul Akmal bin Bapak Muhammad Ubaidillah dan Ibu Khodiro Genduang Pangkalan Lesung Pelalawan. Tujuh Gafar Ramis Aulia bin Bapak Abdul Qadir Almarhum dan Ibu Umainah Pasangan Talang Tegal. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falakin yasbahun. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Ayat tadi mendeskripsikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pergerakan malam dan siang, matahari dan bulan. Hal ini menunjukkan adanya konsep waktu dan perjalanan yang teratur dalam penciptaannya. Ayat ini memberi pemahaman tentang kebesaran Allah dalam mengatur ruang dan waktu dalam alam semesta. Salah satu ilmuwan terkemuka dan diakui oleh seluruh dunia menjadi ilmuwan terhebat dalam sejarah, yaitu Albert. Ia telah mengubah cara berpikir. Ia telah menemukan temuan terbesarnya yang mengubah cara berpikir ahli fisika tentang ruang dan waktu, yakni teori relativitas. Teori relativitas pertama kali dikemukakan Einstein pada tahun 1916 dan menjadi gagasan paling revolusioner dalam sejarah. Einstein percaya bahwa ruang dan waktu tidaklah tetap, melainkan merupakan fenomena yang fleksibel, relatif, dan dinamis, seperti proses alam semesta lainnya. Teori relativitas ini ditemukan pembuktiannya dalam banyak kisah yang diabadikan dalam Al-Quran jauh sebelum Einstein menemukannya. Dalam ilmu gramatika bahasa Arab juga terdapat konsep ruang dan waktu, yaitu maf'ul fi yang biasa dikenal dengan Dhorob. Dhorob sendiri secara etimologi berarti al-wi'a'u yang artinya wadah. Sedangkan dhorob menurut terminologi ialah al-ismu dalu ala zamani awil makan al-mansubu bil lafzi dali ala al-ma'na al-waqi'i fi al-mutadammanul ma'nabi adallati ala dzarfiyah. Isim yang menunjukkan makna waktu atau tempat yang dinasabkan dengan lafaz yang menunjukkan sebuah pekerjaan yang terjadi di dalamnya yang mengandung makna fi al-dzarfiyah.
Seperti penjelasan yang ada dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik karangan Imam Abu Abdillah Muhammad Jamaluddin bin Abdillah bin Malik al-Andalusi yang berbunyi az-zarfu waqtun aw makanun dumina bibtiradin kahunam kun azmuna. Torof adalah waktu atau tempat yang menyimpan manafi secara berlaku seperti guna gus azmuna. Tetaplah di sini beberapa waktu. Mahal syahid lafaz guna dan azmuna. Kedua lafaz ini itu sah menjadi torof dikarenakan telah memenuhi syarat, yaitu lafaz yang menunjukkan ruang yaitu huna dan waktu yaitu azmuna. Dinasabkan oleh lafaz yang menunjukkan sebuah pekerjaan yang terjadi di dalamnya, yaitu urus, dan menyimpan makna fi adzurfiyah. Contoh zorof zaman terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hadid ayat 17 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha wa tabayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Ketahuilah, Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti. Mahalul syahid lafaz ba'da. Lafaz ba'da itu sah menjadi zorof dikarenakan lafaz ini menunjukkan makna waktu. Dinasabkan oleh lafaz yang menunjukkan makna pekerjaan yang terjadi di dalamnya, yaitu lafaz yuhyi yang menyimpan makna fi azurfiyah. Adapun contoh zorof makan itu disebut dalam firman Allah dalam surat Hud ayat 83 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Musawwamatan inda rabbik wa ma hiya minadz zalimina biba'id. Batu-batu itu diberi tanda dari sisi Tuhanmu. Siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Mahal syahid lafaz indah. Lafaz indah itu sah menjadi torof dikarenakan lafaz ini menunjukkan makna tempat. Dinasabkan oleh lafaz yang menunjukkan pekerjaan yang terjadi di dalamnya, yaitu musawwamah, dan menyimpan manafi al-dzarfiyah. Untuk yang menasabkan zorof itu terbagi menjadi dua macam, seperti yang musonif katakan dalam bait yang berbunyi Fasibhu bil waqi'i fihi mudhara dana wa illa famri muqaddara. Asokkanlah zorof oleh amil yang ada di dalamnya secara tampak, dan jika tidak tampak maka itu dikira-kirakan. Contoh dari amil yang masukkan zorof yang tampak ialah surat Nuh ayat 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Mahal syahid lafaz da'awtu. Lafaz da'awtu merupakan zorof. Mahal syahid lafaz da'awtu. Lafaz da'awtu itu merupakan zorof. Mahal syahid lafaz da'awtu. Lafaz da'awtu merupakan zorof yang beramat. Mahal syahid lafaz da'awtu. Lafaz da'awtu yang menasabkan sedangkan amil yang menasabkan zorof yang dikira-kirakan itu dibagi menjadi dua, yaitu jaiz dan wajib. Adapun yang jaiz itu terjadi ketika zorofnya menjadi jawab bagi orang yang bertanya, seperti lafaz al-jum'ah yang berupa jawaban dari pertanyaan mata qadimka, yang mana amilnya itu dikira-kirakan secara jaiz. Sedangkan yang wajib itu ketika zorof menepati beberapa posisi seperti menjadi khobar, hal, dan sifat dengan mengira-ngirakan amil yang berupa lafaz istaqarra atau mustaqirrun, seperti contoh ra'aitu ta'iran fawqa wasni. Mahalul syahid lafaz fawqa. Lafaz fawqa itu merupakan zorof yang dinasabkan oleh amil yang dibuang secara wajib, dikarenakan fawqa ini posisinya itu sebagai sifat. Mentakdirannya ialah istaqarra fawqa wasni atau mustaqirrun fawqa wasni. Zorof kan ada yang zaman dan ada yang makan. Nah, keduanya itu terbagi lagi menjadi dua. Ada yang muhtas dan ada yang mubham. Kalau yang zaman, baik muhtas ataupun mubham, itu bisa menjadi zorof. Lain halnya dengan zorof makan. Ketika zorof makan, yang bisa menjadi zorof hanya mubham saja. Penjelasannya akan diterangkan lebih lanjut dalam bait yang berbunyi
wa kullu waqtin qabilun takawama yaqbaluhul makanu illa mubhama nahul jihati wal maqadiri wa ma siro minal fi'li kamar mamir roma. Setiap isim zaman itu bisa dijadikan zorok, sedangkan isim makan itu tidak bisa dijadikan zorok kecuali dalam keadaan mubham. Seperti arah, ukuran, dan seperti lafaz yang berasal dari fi'ilnya seperti marma yang berasal dari Roma. Adapun pengertian mubham dan mutas itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Abbas. Dzaraf mubham adalah dzaraf yang menunjukkan arti waktu atau tempat yang tidak tertentu dan tidak diketahui batasnya. Dan dzaraf mukhtas adalah dzaraf yang menunjukkan arti waktu atau tempat yang tertentu dan diketahui batasnya. Contoh dari dzaraf zamannya mubham itu terdapat dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Ahli syahid lafaz abadan. Lafaz abadan itu merupakan dzaraf yang mubham karena memiliki waktu yang tidak tertentu dan tidak diketahui batasnya. Sedangkan contoh dari dzaraf zaman yang mukhtas itu terdapat dalam surat Al-Mu'minin ayat 111 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Ahli syahid lafaz al-yawma. Lafaz al-yawma merupakan dzaraf yang mukhtas karena berupa dzaraf zaman yang menunjukkan arti waktu yang tertentu. Dapat diambil pelajaran dari materi tadi bahwasanya Manusia butuh ruang dan waktu untuk berkembang. Ruang memberi kesempatan untuk mengeksplorasi potensi dan kreativitas, Sementara waktu memungkinkan merencanakan dan mencapai impian. Dengan memberikan diri ruang dan waktu yang cukup, hidup menjadi lebih bermakna dan bahagia. maka dari itu manusia butuh ruang dan waktu untuk tumbuh dan bahagia. Sekian, terima kasih.